Wisatawan terjatuh dari atas tembok benteng Keraton Buton saat bersuah foto. Diusir dan rumah dihancurkan, Nenek Elina kini tinggal di rumah indekos di kawasan Balongsari, Surabaya. Libur akhir tahun, wisata Semenanjung Pasir Putih Malikan di Jember, Jawa Timur ramai dikunjungi warga. Pengunjung disambut ratusan perahu dan hamparan pasir putih serta batu karang raksasa. Halo saudara, selain 3 informasi utama kami hari ini, sejumlah berita lainnya yang kami hadirkan dari dalam negeri. Dan langsung saja Anda menyaksikan Indonesia Update selengkapnya bersama saya Muhammad Syareza di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang pendaki wanita di Gunung Merbabu di jalur Swanting, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah meninggal dunia usai tersambar petir. Korban telah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan. Korban diketahui warga Berau, Kalimantan Timur. Korban mendaki bersama rombongan yang berjumlah 3 orang. Mereka memulai pendakian dan tiba di pos Swanting pada Kamis siang. Insiden terjadi saat korban berada di petak 26 antara pos 2 dan pos 3 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung melakukan evakuasi. Namun saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Muntilan untuk penanganan lebih lanjut dan akan dipulangkan ke rumah duka di Nganjuk, Jawa Timur. Pendaki yang tersambar petir. Kemudian kita cek BKP sama dengan kita dan dari TNI Jawa Timur, BPBD dan orientasi terkait dan GM sendiri dan warga Swanting. Ya, kita melaksanakan evakuasi dan informasi, kemudian turun kita bawa ke rumah sakit. Momen libur Natal dan Tahun Baru berubah menjadi petaka di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Seorang wisatawan wanita terjatuh dari atas tembok benteng Keraton Buton setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto. Akibat insiden itu, korban alami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Korban diduga kehilangan keseimbangan hingga terjungkal dan terhempas ke bawah benteng setinggi 6 meter. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau langsung mengevakuasi korban. Proses evakuasi berlangsung menegangkan karena kondisi medan yang terjal serta posisi korban di dasar benteng. Upaya penyelamatan memakan waktu hampir setengah jam sebelum akhirnya korban berhasil dievakuasi. Akibat insiden itu, korban alami sejumlah luka. Petugas juga mengimbau wisatawan untuk lebih waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di kawasan wisata. Bahwa yang bersangkutan rupanya dia berdiri di atas benteng keraton dan dia melangkah. Pada saat dia melangkah, kebetulan itu sandal yang dipakai itu haknya agak tinggi dan terjepit di celah batu sehingga keseimbangannya hilang keseimbangan dan yang bersangkutan ya terperosok jatuh. Yang juga jadi sorotan, saudara, kawanan kera turun gunung dan masuk ke kawasan wisata Pantai Papuma, Jember, Jawa Timur. Kemunculan kawanan kera ini diduga kekurangan makan di habitatnya. Puluhan kera yang berasal dari hutan dan perbukitan terlihat berkeliaran di kawasan Semenanjung Pantai Pasir Putih Malikan, Kecamatan Wuluhan, Jember. Kera berada di jalan pantai gazebo, area parkir hingga sekitar warung makan dan penginapan. Meski berada dekat dengan wisatawan, kawanan kera terlihat tidak agresif dan cenderung menjauh saat didekati pengunjung. Pengelola wisata mengimbau pengunjung untuk tidak memberi makanan dan selalu mengamankan barang bawaan
agar tidak memicu perilaku agresif satwa liar. Minggu kemarin lihat rusa di jalan yang belakang. Lihat kancil. Iya betul. Kita hanya berdampingan dengan hutan lindung. Jadi mungkin insting mereka kalaupun banyak makanan ataupun di atas stok makanan sudah habis, mungkin mereka turun. Tapi mereka juga tidak mengganggu pengunjung selama makanan ataupun bawaan mereka dibawa. Jadi kami sarankan untuk pengunjung jangan sampai meninggal barang yang dibawa agak jauh. Jadi kalau bisa tetap diamankan. Tapi sejauh ini aman, Pak ya? Alhamdulillah selama ini aman, Pak. Bahkan jadi hiburan warga ini. Iya betul. Libur akhir tahun, wisata Semenanjung Pasir Putih Malikan di Jember, Jawa Timur ramai dikunjungi warga. Pengunjung disambut ratusan perahu dan hamparan pasir putih serta batu karang raksasa berlatar belakang Samudra Hindia. Ratusan perahu tradisional nelayan berjajar rapi menyambut pengunjung saat berada di wisata Semenanjung Pasir Putih Malikan di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Deretan batu karang raksasa juga menghiasi pesisir pantai dan membuat lokasi ini laksana surganya penikmat wisata pantai. Keunikan batu karang berbentuk kodok dan juga kerucut berdiri berdampingan di sisi tenggara menjadi pemandangan yang berbeda dengan suasana di pantai lainnya. Ini tempatnya indah, masih bersih, masih natural, kemudian ikonnya itu wow, mantap. Apa, Pak, ikon yang sangat menarik? Batunya suka, jadi kalau dibuat foto-foto dari ujung sampai batu keren banget. Menurut pengelola wisata Semenanjung Pasir Putih Malikan di Jember, Jawa Timur ini, peningkatan wisatawan mulai terjadi sejak tanggal 20 Desember lalu. Liburan ini mulai tanggal 20 kemarin sudah ada peningkatan pengunjung. Beberapa hari terakhir ini, untuk hari ini aja sudah hampir 900 pengunjung sampai dengan saat ini. Dan kami harapkan juga ke depannya akan semakin ramai dan aman terkendali. Dengan pesona alamnya yang masih terjaga, wisata Semenanjung Pasir Putih Malikan terus menarik minat wisatawan untuk mengisi libur akhir tahun. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Selanjutnya, saudara, kita bergeser ke Yogyakarta. Pasar Ngasem Yogyakarta dipadati wisatawan. Momen libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan pengunjung untuk bisa menikmati kuliner sekaligus berburu kuliner khas Yogyakarta. Sejak pagi hari, arus wisatawan terus mengalir memadati Pasar Ngasem. Pengunjung datang dari dalam maupun luar daerah untuk menikmati suasana belanja tradisional dan wisata kuliner. Membludaknya jumlah pengunjung selama libur akhir tahun ini menjadi berkah bagi para pedagang, sekaligus menegaskan bahwa Pasar Ngasem sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Ini baru pertama kali sih ke Pasar Ngasem, soalnya katanya kan viral ya. Terus kita mau udah agendanya tuh breakfastnya di sini Pasar Ngasem gitu. Terus yang lain tuh kita cek antrenya panjang banget, ini yang paling pendek sih. Karena viral sih, karena katanya banyak pilihan. Iya. Terus melihat Yogyakarta yang semacet ini, expect nggak ternyata semacet ini? Iya, kan kita lihat di berita tuh 5 juta. Nah, kita nggak mikir 5 juta tuh bakal kayak gini banget. Ternyata kita bagian dari 5 juta itu. Iya, rame banget. Antusias warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih tinggi. Polres Bogor masih memberlakukan sistem satu arah. Kami akan hadirkan berita lengkapnya usai jeda di Indonesia Update untuk Anda. Libur Natal cuti bersama, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang Purwakarta ramai cenderung padat Jumat pagi. Kepadatan terjadi dari arah Jakarta menuju Bandung. Di kilometer 82 tol Cipularang Jatiluhur Purwakarta terpantau padat. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus wisata serta angkutan penumpang. Banyaknya truk besar yang berjalan lebih lambat serta kontur jalan yang mulai menanjak
membuat laju kendaraan tidak dapat dipicu secara maksimal. Diperkirakan kepadatan masih akan terus terjadi hingga akhir pekan. Sementara arus balik libur Natal diprediksi akan terjadi pada Minggu sore hingga malam hari. Antusias warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor masih tinggi pada momen libur panjang, Natal, dan Tahun Baru. Antrean kendaraan terlihat di beberapa ruas jalur puncak. Kepadatan terlihat di jalur keluar tol dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor. Meski arus lalu lintas berangsur terurai, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor masih memberlakukan sistem satu arah guna menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Puncak saat ini sedang diberlakukan rekayasa satu arah atau one way dari Jakarta menuju Puncak atau one way ke atas. Dimulai dari tadi pukul 7:45 dilaksanakan proses dan terbuka di pukul 8:30. Momen liburan Natal dan Tahun Baru lalu lintas ke arah Lembang di pertigaan Terminal Ledeng terpantau ramai. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dari luar kota. Kawasan wisata Lembang jadi primadona saat momen liburan. Sejumlah destinasi wisata yang ditawarkan yang cocok untuk berlibur bersama keluarga dan juga kerabat. Dan saudara, untuk informasi selengkapnya seperti apa situasi libur Natal dan juga Tahun Baru di alun-alun Bandung, Jawa Barat, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di sana. Selamat sore Fida. Fida, seperti apa kondisi di alun-alun Bandung saat ini? Sepertinya ramai sekali banyak warga yang berwisata di sana ya? Betul Reza dan juga saudara, kalau Kota Bandung sepertinya momen libur lebaran tidak pernah sepi ya dari wisatawan. Tadi kami sudah berkeliling ya selama sehari penuh, utamanya di pusat-pusat Kota Bandung, Reza dan juga saudara, keramaian, mau itu keramaian lalu lintas ataupun keramaian para pejalan kaki yang merupakan wisatawan yang memang sedang menikmati atau tengah menikmati nuansa dari Paris Van Java atau Kota Bandung. Ini terlihat sekali di hari ini dan juga tentunya selama momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Tadi kami juga sempat ke Lembang, Reza dan juga saudara, atau ke kawasan wisata Lembang, di mana lalu lintas di sana ini juga terlihat ramai dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang asalnya dari Jakarta dan juga dari luar Kota Bandung. Dari petugas kepolisian menyebut kalau untuk lalu lintas ke Lembang atau selama periode libur Natal dan juga Tahun Baru dimulai pada tanggal 20 Desember lalu ini naik hingga 20%. Hal itu juga terlihat di sini, Reza dan juga saudara, di alun-alun Kota Bandung. Ini ternyata banyak juga warga, tidak hanya warga Kota Bandung, tapi juga dari luar kota yang sengaja mampir ke sini. Memang kalau di pusat Kota Bandung, Reza dan juga saudara, list yang harus di-checklist ini adalah Jalan Braga begitu ya, Jalan Asia Afrika, dan juga di sini nih di alun-alun Kota Bandung. Biasanya kegiatan yang dilakukan bisa santai-santai saja di dalam karena ini adalah hamparan lapangan yang luas begitu ya. Lokasinya juga strategis di pusat kota, dekat pusat perbelanjaan, lalu juga dekat kawasan-kawasan ikonik Kota Bandung seperti Jalan Asia Afrika dan juga Braga. Dan tentunya bagi yang mau beribadah tinggal selangkah saja karena di sebelahnya tepat ini adalah Masjid Agung Kota Bandung. Dan kebanyakan Reza dan juga saudara, ini adalah mereka yang membawa anak-anak. Karena memang kalau melihat ya Reza, di saat ini begitu ya, lapangan atau hamparan lapangan luas untuk anak-anak bermain ini bisa dibilang sudah jarang. Jadi momen libur sekolah sekaligus libur Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, keluarga ya biasanya berkunjung ke alun-alun, bisa sambil jajan-jajan karena di sekitarnya ada banyak kuliner kaki lima. Lalu juga anak-anak ini juga bisa berlarian ke sana kemari, menghabiskan waktu bersenang-senang bersama keluarga di sini, Reza. Fida, seperti Anda katakan tadi bahwa Paris Van Java atau Kota Bandung ini tidak pernah sepi, apalagi saat libur Natal dan juga Tahun Baru saat ini. Lalu bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Bagaimana ketika memang macet juga dan terjadi kepadatan arus lalu lintas, antisipasi dari polisi seperti apa, Fida? Kalau untuk lalu lintas, Reza dan juga saudara, khususnya di Lembang ya, sejumlah cara bertindak ini juga sudah disiapkan. Salah satunya adalah cara bertindak one way, di mana biasanya kalau semisal kepadatan ini sudah mulai terjadi begitu, utamanya biasanya ini terjadi kalau di momen libur
panjang seperti saat ini adalah di pertigaan Ledeng begitu. Jadi kalau biasanya kendaraan-kendaraan yang dari arah Setiabudi menuju ke arah Lembang ini lurus begitu ya lalu lintasnya, maka kalau ada kepadatan ini dialihkan ke Jalan Sersan Bajuri. Nantinya kendaraan-kendaraan tersebut, Reza dan juga saudara, ini keluarnya di titik atau di Beatrix Lembang. Dan tentunya ini juga dihimbau bagi para pengguna jalan tol yang akan menuju ke Bandung, yang biasanya kalau dari Jakarta ataupun luar kota ini keluarnya dari gerbang tol Paster, Reza dan juga saudara. Dan biasanya kalau semuanya keluar dari gerbang tol tersebut, ini kan kepadatan tidak bisa terelakkan akan terjadi atau dialami. Makanya ini juga dihimbau untuk mungkin melihat alternatif gerbang tol lain. Seperti mungkin kalau mau ke Lembang bisa keluar dari gerbang tol Baros yang nanti tembusnya ke Cimahi, dan dari situ nanti bisa ke menuju Lembang. Okay. Selain itu ada gerbang tol lain yang dekat pusat kota seperti Buah Batu dan juga Pasir Koja. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Vida Alatas melaporkan langsung dari alun-alun Kota Bandung. Selamat kembali bertugas dan juga selamat berlibur di sana ya. Dan saudara, di masa libur Nataru, Taman Marga Satwa Ragunan masih jadi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Kandang satwa asal Amerika Selatan, kapibara, kini digandrungi pengunjung. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV, Claudia Carla, dan juru kamera Septa Yoga. Ini ada salah satu satwa menarik yang belakangan ini digandrungi banyak orang, banyak fansnya, yaitu ini nih, kapibara. Nah, saya akan langsung memperlihatkan saja kandang kapibara yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Bisa dilihat sendiri di sini ada kurang lebih ada 5 kapibara yang lagi chill, yang lagi santai, selalu menikmati suasana siang hari, kayaknya sambil ngantuk-ngantuk nih. Dan kalau dilihat saudara, memang untuk kandang kapibara ini juga dari tadi tuh nggak berhenti-berhenti pengunjung yang datang, ramai terus pokoknya. Mau dari anak kecil, lalu kemudian dewasa, remaja, semuanya komplit nih. Kompak nyaksiin kapibara yang super chill di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk mengetahui ini terkait dengan apa aja sih yang para wisatawan nantikan di Taman Marga Satwa Ragunan, saya akan langsung menanyakan saja kepada salah satu pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan. Halo, selamat siang Ibu dan Adek. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Jeti. Ibu Jeti, ini sama siapa aja nih hari ini kesini? Saya sama kedua anak saya berlibur di sini. Ya. Ibu Jeti ini asalnya dari mana? Saya dari Ngawi, Jawa Timur. Dari Ngawi, Jawa Timur, ini jauh-jauh dari Ngawi ke Taman Marga Satwa Ragunan. Ini mau ngeliat apa sih, Bu? Prioritasnya anak suka sama kapibara. Kira selama ini dia suka dengan kartunnya, ternyata ada fisiknya beneran binatang kapibara. Jadi dia antusias pengennya lihat kapibara. Iya. Oke. Nah, ini anak-anak pengen lihat kapibara ya, makanya langsung datang ke sini. Aku langsung tanyain aja nih kepada adiknya sendiri. Kamu kan udah ngeliat nih kapibara. Ini pertama kali ngeliat kapibara atau udah pernah nih sebelumnya? Udah kedua kalinya. Yang pertama itu liburan pas liburan kenaikan kelas, mau ke kelas 2, dari kelas 1 ke kelas 2. Oke, nah ini kamu ngeliat kedua kalinya kapibara, gimana nih, masih suka nggak sama kapibara? Masih banget soalnya lucu banget, itu kayak gemoy-gemoy gitu, bahkan itu udah beli bonekanya. Oh, bonekanya, oh ini bukan bonekanya? Iya, ini yang tadi aku pinjam ya saudara, maaf ya, untuk adanya ingetin nih, aku balikin buat kamu. Makasih boneka kapibaranya. Terima kasih adik-adik dan ibu, selamat kembali berlibur. Nah saudara, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan, di mana emang menantikan sekali nih kapibara, melihat langsung kapibara yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan terkait dengan periode Nataru ini, memang Taman Marga Satwa Ragunan ini juga sudah menyiapkan sejumlah atraksi spesial, diantaranya adalah feeding time maupun juga keeper talk ini yang akan memberikan edukasi seputar karakteristik satwa yang ada di sini. Demikian juga memberikan makan langsung yang dapat disaksikan secara langsung oleh pengunjung yang hadir di Taman Marga Satwa Ragunan. Claudia Carla, Septa Yoga, Kompas TV Jakarta. Diusir dan rumah dihancurkan, nenek Elina kini tinggal di rumah indekos di kawasan
Balongsari, Surabaya, Jawa Timur. Pastikan Anda bersama kami dengan informasi lengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Nenek Elina yang diusir paksa dan rumahnya dihancurkan kini tinggal di rumah indekos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Salah satu yang mengusir Nenek Elina diketahui berseragam ormas. Nenek Elina kini tinggal di sebuah kamar kos usai diusir paksa dan rumahnya dihancurkan oleh pria berseragam ormas. Koordinator Ormas Madas Sedarah menemui Nenek Elina untuk mengklarifikasi. Mereka mengaku mengecam tindakan pengusiran kepada Nenek Elina. Ormas tersebut juga mendorong yang terlibat dalam pengusiran di proses hukum. Mau jadi tukang tagih, ya itu pesan saya. Jadi tidak boleh ngikut-ngikuti orang kalau tidak tahu permasalahannya. Pastikan dulu, kalau memang benar-benar itu yang dibantu, ditipu, atau dibohongin, boleh dibantu. Tapi kalau tidak tahu permasalahannya, jangan terlalu di depan, apalagi mengambil hak orang lain. Yang kemarin viral di Surabaya, itu harus diproses hukum. Meskipun anggota Madas pun harus diproses hukum. Harus diproses itu. Ormas sempat disebut-sebut dalam mediasi yang dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dengan pria yang mengaku membeli rumah keluarga Elina dan Elisa. Saat itu warga menyebut Nenek Elina diusir oleh anggota Ormas. Kan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, kalau Surabaya biasanya korak, bener. Preman, ya toh. Ya kan? Mengaku dari Ormas. Ormas apa katanya? Ada. Bener. Malika waktu itu ada tulisannya kan, bajunya. Sorry Pak. Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Dia tidak memakai nama Ormas sama sekali. Ada bajunya waktu itu. Karena dia baru pulang aja Pak dari acara ya. Bahkan dia pun gitu. Selalu, saya ini dari Banyuwangi, dari Polres. Banyuwangi. Berarti dikasih kuasa. Betul, dikasih kuasa. Berarti ya toh, kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Benar. Menghakimi Yasin. Ya, benar. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemarkan, yang bikin brutal, yang bikin kekisruan di Surabaya. Benar. Cari Yasin. Anak-anak Madas cari itu Yasin. Karena nama organisasi kalian dicemarkan dengan memakai label seperti itu. Mbak. Enggak mau. Nasib pilu menimpa seorang warga lansia di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, sekelompok orang memaksa nenek bernama Elina keluar dari rumah dengan dalih lahan itu telah berpindah tangan kepada seorang bernama Samuel. Elina dipaksa keluar hingga terluka. Tak hanya mengusir paksa, rumah Elina juga dihancurkan. Peristiwa ini terjadi di Dukuh Kuwukan, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum Elina bilang, penghancuran rumah itu dilakukan tanpa adanya putusan resmi dari pengadilan dan tanpa pengawalan polisi. Datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya? Ya Bu, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Elina bersama kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke polisi pada 23 Desember lalu. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang pada nenek Elina. Pemerintah Kota Surabaya berjanji akan mengawal kasus ini. Kita kecam adalah tindakan yang brutal. Tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Pengakuan nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa itu pada bulan Agustus 2024. Hingga saat ini, kasus masih dalam proses penyelidikan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur.
Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Usai sudah Indonesia Update hari ini, Saudara, saya Muhammad Syareza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.